Parkinson ya. Habis kita bahas Parkinson, nanti kita akan bahas terkait psikiatri ya. Parkinson ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa ya penyebab ya, atau faktor pemicu akan kejadian Parkinson ini ya. Pertama genetik ya. Jadi kalau ada keluarga yang riwayat genetik yang riwayat Parkinson, nah itu bisa menurun ya. Kemudian tingginya oxidative stress atau ROS ya, oxidative stress ya, oxidative stress. Kemudian adanya toksisitas besi ya. Jadi kalau terlalu banyak zat besi juga nggak bagus ya. Jadi adanya toksisitas besi atau iron ya. Lalu yang terakhir yang paling banyak ya faktor pemicu dari Parkinson adalah usia ya. Makanya Parkinson ini paling banyak terjadi pada usia lanjut ya, pada lansia ya, seperti itu. Nah, faktor-faktor ini ya, faktor-faktor ini itu nantinya akan menyebabkan ya, akan menyebabkan yang namanya penurunan ya dopaminergic. Ya. Bentar, saya lagi tanya Ica. Jadi faktor-faktor ini ya terjadi penurunan ya, terjadi penurunan dopaminergic ya, neuron ya, di mana dopaminergic ini diproduksi ya pada bagian otak yang substansia nigra ya. Jadi terjadi penurunan dopaminergic neuron ya pada substansia nigra ya, pada substansia nigra ya namanya. Nah, jadi ini lokasi ya, substansia ini lokasi di mana dopamin itu diproduksi ya. Okay. Nah, neuron-neuron dopamin yang menurun ya, neuron-neuron dopamin yang menurun ini ya pastinya endingnya terjadi penurunan produksi dari dopamin ya, penurunan produksi dari dopamin ya, produksi dopamin ya. Oke. Nah, jadi pada intinya Parkinson itu adalah ya, pada intinya Parkinson itu adalah terjadi akibat kadar dopamin yang rendah ya. Parkinson itu terjadi akibat kadar dopamin yang rendah ya, seperti itu. Nah, ketika dopamin ini rendah, maka banyak yang akan terjadi ya, banyak yang akan terjadi terutama pada otot ya. Karena dopamin ini merupakan neurotransmitter yang berperan itu sebagai fungsi gerak ya. Jadi dia neurotransmitter yang berfungsi untuk ketika kita bergerak ya, seperti itu. Nah, sehingga dengan adanya penurunan dopamin itu maka akan terjadi gangguan gerak ya. Nah, di mana pasien itu umumnya akan mengalami tremor ya, pasiennya mengalami tremor. Kemudian ya pasiennya akan mengalami rigidity ya. Nah, jadi otot-ototnya itu kaku ya, otot kaku ya, rigidity itu ototnya kaku ya. Jadi kalau jalan tuh kayak robot ya, kalau jalan itu kayak robot biasanya ya. Rasa teman-teman ya robot zaman dulu lah. Kalau robot zaman sekarang kan lincah-lincah ya, robot
zaman dulu kan kaku-kaku gitu ya. Nah, kemudian yang terjadi lagi bradikinesia ya, bradikinesia. Nah, di mana gerakannya itu lambat ya, gerakan lambat ya, gerakan lambat. Nah, ini ya, nantinya ya dengan adanya tremor, bayangin udah tremor udah kaku ya, pasti lambat gerakannya ya. Nah, jadi hal-hal ini akan menyebabkan postural instability istilahnya, postural instability ya, postural instability ya. Nah, di mana postural instability ini pasiennya menjadi tidak seimbang ya, tidak seimbang. Nah, kalau tidak seimbang ya, ketika berdiri tidak seimbang ya pasti mudah jatuh. Bentar, banyak sekali yang baru masuk ini. Nah, pastinya dia akan mudah jatuh. Nah, bayangin ini pasien lansia ya, kemudian terjadi ini, apalagi pasiennya mudah jatuh. Nah, berarti nanti kalau mudah jatuh pada lansia ya resikonya patah tulang ya, resikonya kalau jatuh di kamar mandi serangan stroke hemorrhagic ya. Nah, itu banyak terjadi ya, banyak terjadi pasien-pasien ya, pasien-pasien dengan dengan Parkinson itu jatuh di kamar mandi akhirnya patah tulang, jatuh di kamar mandi akhirnya stroke perdarahan ya, itu banyak terjadi ya. Nah, ini adalah gambaran ya, bagaimana proses Parkinson itu terjadi. Nah, jadi pada intinya penyakit Parkinson itu menyebabkan atau terjadi akibat kadar dopamin yang menurun ya, jadi adanya penurunan kadar dopamin ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami sembari saya eksak dulu nih teman-temannya. Bisa dipahami ya? Cik, suara terdengar? Bisa dong. Oke ya, ini pada ngantuk nih kalian. Ngantuk habis tryout. Oke ya, nah, jadi itu gambaran ya bagaimana terjadinya penyakit Parkinson. Nah, sebenarnya juga ini Parkinson ini sangat erat berhubungan dengan demensia ya teman-teman ya. Nah, hubungannya apa? Jadi dengan adanya penurunan neuron dopaminergic ya, nah ini akan menyebabkan pembentukan Lewy body ya, pembentukan Lewy body ya. Nah, Lewy body ini adalah penumpukan protein ya. Lewy body ini hasil dari penumpukan protein ya, penumpukan protein ya, mengendap proteinnya. Lewy body ini nantinya memicu pasiennya terjadi demensia ya. Nah, jadi kayak sangat berhubungan erat ya demensia. Nah, jadi dia sangat berhubungan erat antara Parkinson dengan demensia ini ya. Nah, makanya banyak juga pasien-pasien Parkinson itu mengalami demensia ya. Contohnya tahu Muhammad Ali teman-teman? Tahu. Itu kan Muhammad Ali itu kan Parkinson ya. Coba lihat videonya gimana cara dia gerak ya, jalan gitu kan, dia sudah lupa sama orang sekitar ya, sudah terjadi demensia ya, atau pikun ya. Oke, kita akan lanjutkan ya materinya ya, kita akan lanjutkan materinya. Nah, jadi pada pasien dengan Parkinson ini ya, tata laksana kita nantinya itu akan fokus meningkatkan dopamin
pasien dengan Parkinson itu terjadi penurunan produksi dopamin, maka tata laksana kita itu akan fokus meningkatkan dopamin. Nah, dopamin yang di mana yang kita tingkatkan? Dopamin di otak. Ya, karena otaknya kekurangan dopamin. Ya, seperti itu. Oke, kita akan bahas terkait terapinya. Ya, teman-teman ya, kita akan bahas terkait terapinya. Sudah ditulis atau belum? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Udah ya? Bentar deh, saya ambil dulu. Oke ya, bentar, saya sebut. Kok banyak nama yang aneh-aneh ya? Oke ya. Nah, jadi pada intinya itu ya saya ceritakan ya terlebih dahulu. Jadi di sel neuron ya, di sel atau neurotransmitter gitu ya, antara asetilkolin dengan dopamin itu umumnya harus seimbang ya. Antara asetilkolin dengan dopamin ini umumnya harus seimbang ya. Nah, dia harus seimbang. Nah, ini secara fisiologi normal ya, antara dopamin dan asetilkolin itu harus seimbang. Namun pada pasien dengan penyakit Parkinson ya, ya, itu terjadi penurunan ya. Itu terjadi penurunan antara apa yang menurun, dopamin atau asetilkolin tadi? Dopamin menurun. Nah, di mana ya, ibaratkan timbangan teman-teman ya, timbangan mestinya itu dopamin ini 1 kilo ya, asetilkolin juga 1 kilo. Jadi kalau sama-sama 1 kilo itu seimbang. Nah, tapi pada pasien Parkinson dopamin ini nggak 1 kilo jumlahnya, asetilkolinnya tetap 1 kilo. Nah, misalnya dopamin ini jumlahnya itu misalkan turun jadi 500 gram. Turun jumlahnya, tadinya 1 kilo turun jadi 500 gram, tapi asetilkolin ini tetap 1 kilo jumlahnya. Nah, jadi dengan adanya penurunan dopamin itu menyebabkan seolah-olah
asetylkolin itu menjadi meningkat. Jadi penurunan dopamin ini menyebabkan seolah-olah ya asetylkolin atau asetylkolin tampak meningkat, karena keduanya ini harus seimbang. Paham nggak maksud saya? Paham nggak maksud saya? Ya, paham. Oke ya. Makanya nanti ada terapi anti Parkinson itu yang menghambat asetylkolin juga ya. Jadi terapi Parkinson itu ada yang meningkatkan dopamin, ada yang menghambat asetylkolin. Ya. Oke, kita bahas untuk terapinya. Ya, kita bahas untuk terapi. Nah, untuk stadium awal ya. Sebelum saya masuk terapinya, biar teman-teman ada gambaran ya. Saya jelaskan dulu ya terkait ya udah deh, kita masuk terapinya, ntar saya jelaskan terkait bagaimana kerja otak dan sinapsa ya. Oke. Nah, jadi Parkinson itu untuk stadium awal ya, untuk stadium awal kita bisa menggunakan terkait penggunaan prekursor dopamin ya, prekursor dopamin. Jadi prekursor dopamin ini ibaratkan dopamin dari luar tubuh. Prekursor dopamin itu adalah levodopa ya. Oke. Nah, penggunaan dari levodopa ya, penggunaan dari levodopa ini umumnya kita kombinasikan ya. Kita kombinasikan dengan obat yang namanya dopa dekarboksilase ya. Dengan dopa dekarboksilase inhibitor ya, inhibitor. Nah, di mana contoh dopa dekarboksilase inhibitor itu adalah seperti karbidopa ataupun benserazid ya. Nah, kenapa kedua obat ini idealnya kita kombinasikan? Seperti ini ceritanya ya. Jadi ibaratkan ini adalah tubuh ya. Saya nggak terlalu bisa gambar, jadi saya gambar kayak anak SD lah ya. Bukan anak SD lagi, biasa bayi ini ya. Nah, ibaratkan ini tubuh ya. Oke ya. Nah, kita pecah dulu ya. Kita pecah dulu tubuh ini. Kalau yang di otak ya, yang di otak ini ya udah kita sebut sebagai otak lah ya. Oke. Atau sentral. Oke. Nah, tapi kalau di luar otak ya, atau leher ke bawah, itu kita sebut sebagai perifer ya. Nah, ini kita sebut sebagai perifer. Bisa dipahami maksudnya saya dulu? Sekarang bisa ya. Nah, enzim dopa dekarboksilase itu tersebar luas di seluruh tubuh ya. Itu bahasa seperti itu. Nah, enzim dopa dekarboksilase itu tersebar luas di seluruh tubuh ya. Jadi semua ya, dari otak sampai perifer, enzim dekarboksilase itu ada ya. Enzim dekarboksilase itu ada ya. Nah, jadi dopa dekarboksilase ada. Karboksilase ya, ada ya. Jadi dia terdistribusi luas di seluruh tubuh.
enzim dopa dekarboksilase. Oke. Nah, lalu kemudian levodopa. Nah, jadi levodopa ya. Oke. Levodopa ini sifatnya lipofil dan molekulnya kecil ya. Jadi levodopa ini dia dapat menembus otak ya, dapat menembus otak ya. Oke. Nah, sedangkan dopamin itu tidak bisa menembus otak ya. Dopamin ini tidak menembus otak ya. Tidak menembus otak. Nah, tadi pada pasien Parkinson itu kita butuh dopamin di mana, Dik? Di perifer atau di otak? Di otak. Di otak ya. Oke, ini saya ceritakan. Nah, jadi ketika teman-teman ya, ketika pasien mengkonsumsi yang namanya levodopa ya, levodopa ini nantinya akan diubah menjadi dopamin ya. Levodopa ini akan diubah menjadi dopamin. Oke ya. Nah, siapa yang mengubah levodopa menjadi dopamin? Yang mengubah levodopa menjadi dopamin itu adalah enzim dopa dekarboksilase ya. Mengubah levodopa menjadi dopamin adalah enzim dopa dekarboksilase. Oke ya. Nah, jadi tugas dari enzim ini adalah mengubah levodopa menjadi dopamin. Oke. Nah, berarti karena enzim ini itu terdistribusi luas di seluruh tubuh, maka ketika pasien minum yang namanya levodopa, maka di perifer itu terjadi perubahan levodopa menjadi dopamin akibat adanya enzim ini. Dan di otak juga terjadi perubahan levodopa menjadi dopamin. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bang. Lemahnya adalah dopamin yang ada di perifer itu tidak bisa menembus otak. Nah, jadi dopamin yang ada di perifer ini tidak akan menembus otak. Ya, tidak menembus otak. Ya, dia tidak menembus otak. Nah, sedangkan kita butuhnya adalah dopamin atau meningkatkan dopamin yang ada di otak. Di perifer nggak perlu. Yang kita butuh yang ada di untuk meningkatkan dopamin yang di otak. Ya. Nah, sehingga solusinya adalah kita harus menghambat enzim dopa dekarboksilase. Nah, enaknya enzim dopa dekarboksilase kita hambat yang di otak atau yang di perifer berarti. Halo, cek. Di perifer, Bang. Di perifer, ya. Nah, jadi kalau minum benserazid atau karbidopa, benserazid dan karbidopa ini akan menghambat enzim dopa dekarboksilase di perifer. Kenapa hanya di perifer? Karena karbidopa dan benserazid tidak menembus otak. Jadi kerjanya hanya di perifer. Kenapa perifer? Karena di otak dia tidak bisa nembus. Sehingga kalau minum yang namanya karbidopa ataupun benserazid ini akan menyebabkan dua hal. Ya. Dopa dekarboksilase di otak
itu tetap aktif, ya, dia tetap aktif. Sedangkan yang di perifer itu tidak aktif, ya. Dopa dekarboksilase di perifer tidak aktif, ya. Non aktif. Kedua hal ini menyebabkan dampak bahwasannya levodopa yang ada di perifer tidak diubah menjadi dopamin. Sehingga apa? Sebagian besar levodopa akan menuju ke otak karena mudah menembus SSP di otak, ketemu dengan dopa dekarboksilase yang aktif. Nah, di sanalah dia akan diubah menjadi dopamin. Jadi secara tidak langsung kombinasi antara levodopa dan carbidopa atau benserazid meningkatkan kadar levodopa di otak, ya, seperti itu. Boleh saya hapus? Banyak cerita nih jadinya. Satu mekanisme kerja obatnya kita banyak cerita. Oke, silakan. Udah, Dek? Udah bang. Sudah bang. Ya. Oke. Nah, ya. Jadi kenapa levodopa dikombinasi dengan carbidopa atau benserazid? Tujuan dari kombinasi ini adalah meningkatkan jumlah levodopa yang masuk ke SSP atau meningkatkan jumlah dopamin di SSP boleh, ya. Nah, seperti itu. Nah, karena apa? Kalau levodopa tunggal itu efektivitasnya cuma 20%, ya. Tapi ketika levodopa, ya, dikombinasi dengan carbidopa, ya, atau benserazid, efektivitasnya itu meningkat sampai dengan 70%, ya. Efektivitasnya meningkat sampai dengan 70%. Nah, seperti itu, ya. Oke, kita akan lanjutkan, ya. Ini untuk stadium awal, ya. Stadium awal ini itu umumnya belum ada gangguan fungsional, ya. Jadi pasiennya itu nggak ada gangguan fungsional, dalam artian dia makan masih bisa, ya, makan masih bisa walaupun ada sedikit tremor, ya, masih bisa, ya. Nah, ini belum ada gangguan fungsional, ya. Fungsional, jadi otot-ototnya masih nggak terlalu tremor dan lain-lain lah,
kalau stadium ya. Nah kemudian ya pada stadium awal itu selain memberikan prekursor dopamin dengan levodopa, nah, kita juga bisa ya, atau kita bisa memberikan terapi ya, ini saya tuliskan ATA ya, atau kita bisa memberikan terapi yaitu agonis dopamin ya, kita bisa pakai agonis dopamin. Nah, di mana agonis dopamin contoh obatnya adalah pramipexole ya, ini contoh obatnya ya. Kemudian ada rotigotin ya, ini contoh obatnya ya. Oke. Yang namanya agonis berarti dia langsung kerja pada reseptornya ya. Jadi yang namanya agonis dopamin ini nanti bekerja pada reseptor ya, bekerja pada reseptor dopamin 2 ya, dia bekerja pada reseptor dopamin 2 ya, seperti itu. Nah, tujuannya pasti untuk meningkatkan atau dia akan berperan sebagai dopamin. Nah, jadi yang namanya agonis itu kan merupakan senyawa yang mirip dengan senyawa yang ditiru agar mirip dengan senyawa aslinya. Paham nggak maksud saya, Dik? Paham ya. Nah, jadi kerjanya dia nanti meniru dopamin ya. Jadi kerjanya dia itu nantinya meniru dopamin dan dia berikatan sebagai meniru dopamin. Nah, dia nanti akan berikatan dengan reseptor dopamin D2 ya, itu di otak. Nah kemudian ada yang nanti yang namanya myobi inhibitor ya, myobi inhibitor ya, myobi inhibitor ya, mau inhibitor ya. Oke. Tapi yang B ya, kalau untuk yang berperan dalam dopamin itu yang B, beda lagi nanti kalau depresi yang A ya, myo A inhibitor. Oke, nah di mana ya untuk myo inhibitor ini ada beberapa contoh obatnya ya, yaitu selegilim, kemudian ada resagilim. Nah, ini contoh obatnya. Nah, ini nanti berperan dalam menghambat degradasi dopamin. Ya, dia nanti berperan dalam hambat degradasi dopamin. Ya, hambat degradasi dopamin. Karena apa? Karena enzim myobi itu akan mendegradasi dopamin, ya, atau memecah dopamin, ya. Di mana nanti kalau kita hambat pemecahan dopamin, maka kadar dopaminnya tetap konsisten ya, tetap tinggi di sini. Pemecahan dopamin. Nah, seperti itu. Ini sekalian masih saya kasih mekanisme kerja ya. Nah, ini adalah obat-obat yang kita bisa gunakan pada stadium awal ya. Tapi yang paling kita prioritaskan di stadium awal itu kita memberikan prekursor dopamin ya, itu yang kita preferkan di awal. Karena apa ya, masuk akal juga ya, pada pasien Parkinson kan dopaminnya rendah ya, jadi ya udah deh saya naikin dengan apa, dengan penggunaan prekursor dopamin ya. Oke, nah kemudian untuk stadium lanjut, nah kalau stadium lanjut ini sudah terjadi gangguan fungsional ya. Nah, untuk stadium lanjut ini telah terjadi ya
ada gangguan fungsional, ya, ada gangguan fungsional. Nah, jadi kalau pasiennya mau makan ya harus disuapi, mau ke kamar mandi ya harus diantar, ya seperti itu. Jadi sudah nggak bisa melakukan hal-hal secara mandiri, ya. Itu kalau untuk stadium lanjut. Nah, kalau terkait stadium lanjut, ya, terkait stadium lanjut ini kita bisa memberikan terapi yaitu agonis dopamin, ya. Kita boleh memberikan terapi agonis dopamin. Nah, kemudian jika kita telah berikan agonis dopamin, kemudian terjadi fluktuasi, ya, terjadi fluktuasi motorik, ya. Nah, jadi dalam artian hari ini tremornya kuat banget, besok enggak, besoknya lagi kuat banget tremornya, besoknya enggak lagi. Nah, kalau terjadi fluktuasi motorik, ya, jika terjadi fluktuasi motorik, kita juga bisa memberikan, ya, atau kita bisa menambahkan terapi yaitu COMT inhibitor, ya. Nah, contohnya adalah entacapone. Nah, ini sama, ya, COMT ini nanti berperan dalam hambat degradasi dopamin, ya. Nah, jadi dia berperan dalam hambat degradasi dopamin. Nah, atau kita juga bisa memberikan obat dari golongan myodin, ya. Kita bisa memberikan obat dari golongan myodin. Nah, jadi konsepnya adalah pada stadium lanjut kasih agonis dopamin. Kalau terjadi fluktuasi motorik ya udah tambahin COMT atau myodin. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa antikolinergik, ya, tadi saya sampaikan kan. Jadi semua obat-obatan Parkinson, ya, semua obat-obatan Parkinson itu kebanyakan fokus pada dopamin, ya kan? Semua obat-obatan Parkinson itu kebanyakan fokus pada dopamin. Prekursor dopamin ningkatin jumlah dopamin. Agonis dopamin berperan dalam meniru kerja dopamin. Myoinhibitor berperan sebagai menghambat degradasi dopamin yang endingnya akan terjadi peningkatan dari dopamin. COMT menghambat degradasi dopamin yang endingnya akan meningkatkan kerja dopamin atau jumlah dopamin, ya. Nah, ini fokusnya. Nah, tapi nanti ada obat-obat tambahan itu yang bersifat sebagai antikolinergik. Nah, kalau antikolinergik berarti perannya di asetilkolin atau di dopamin? Acetilcolin. Asetilkolin. Nah, antikolinergik, ya, antikolinergik yang umum digunakan itu adalah trihexylphenidin, ya. Trihexylphenidin. Nah, ini, ya. Ini trihexylphenidin, tapi sebenarnya dia tidak langkah awal, ya. Ini tambahan, nah ini sebenarnya tambahan. Tapi kalau ada baca sumber kayak Ipiro, kalau Ipiro itu dia itu membagi usia, ya. Dia itu membagi usia. Nah, di mana pembagian usianya itu kalau pasiennya usia di bawah 60 tahun trihexylphenidin, ya, untuk fluktuasi motoriknya. Tapi kalau usianya lebih dari 5 tahun untuk fluktuasi motoriknya itu pakai selegilin atau resagilin, pakai myodin. Nah, kenapa? Karena pada usia lebih dari 60 tahun ketika kita menggunakan asetilkolin, ya, ketika kita memblok asetilkolin, maka resiko demensia akan semakin tinggi, ya, resiko demensianya akan semakin tinggi. Nah, tapi kita tidak berbicara terkait EBU, ya, kita berbicara terkait guideline, maksud praktisnya seperti apa, ya. Tapi kalau ada yang mau ikutin kalau ada yang mau ikutin di Piro untuk ujian, saya rasa oke aja, ya, karena ada soal yang beredar, ya, bukan soal ujian. Soal yang beredar itu dikatakan pembagian usia,
dibagi usianya. Itu sumbernya dari itu. Nah, tapi sejauh ini soal-soal dari Parkinson itu yang keluar cuman golongan obatnya. Pasien diberikan myoinhibitor, contohnya apa? Pasien diberikan COMT, contohnya apa? Apa fungsi kombinasi levodopa dengan dopa dekarboksilase, dengan carbidopa atau benserazid? Apa fungsi kombinasi? Nah, 3 itu yang selalu konsisten. Ya, jadi teman-teman harus tahu, oh ya, agonis dopamin contoh obatnya apa. Nah, jadi dia tidak pernah menanyakan lini pertama apa. Nah, itu nggak pernah kalau untuk soal-soal yang pernah keluar sebelumnya. Nah, jadi yang konsisten ditanyakan bagi apa peran dari kombinasi levodopa dengan carbidopa. Nah, sebutkan contoh agonis dopamin, contoh myoinhibitor, contoh COMT. Nah, itu yang sering keluar di ujian. Ya. Oke, ya, ini tentang Parkinson. Bisa dipahami? Nah, Nah, ya. Oke, boleh saya hapus? Boleh bang. boleh. Oke, kita lanjut ya. Dari syaratnya ya, jadi syarat ya cukup saya jelaskan terkait apa kemarin stroke, kemudian nyeri ya, kemudian ada headache, epilepsi, sama Parkinson ya. Nah, lalu kemudian kita akan membahas perihal psikiatri ya. Kita bahas psikiatri. Psikiatri. Nah, ya, psikiatri. Jadi kalau kita belajar psikiatri ya, terkait terkait kenapa bisa ya, pasien itu gangguan jiwa, itu sebenarnya idiopatik ya, masih belum diketahui patofisiologinya secara detailnya itu seperti apa. Jadi penyakit psikiatri itu sifatnya idiopatik ya. Nah, tapi ada hipotesa yang akan kita bahas. Ya, ada hipotesa yang akan kita bahas kenapa penyakit psikiatri ini bisa berubah. Oke. Nah, yang pertama dari psikiatri itu kita akan berdiskusi terkait skizofrenia. Ya, skizofrenia. Ketika berbicara terkait skizofrenia, maka skizofrenia ini yang diketahui faktor penyebabnya itu adalah genetik. Jadi genetiknya 5% ya. Nah, tapi kalau kita lihat sehari-hari ya, skizofrenia ini banyak terjadi kalau pasiennya itu terlalu ambisius. Misalnya dia ingin sesuatu, dia kejar tapi gagal, kemudian gagal, nah, itu bisa menyebabkan skizofrenia ya, kalau kita lihat ya. Nah, makanya yang banyak mengalami skizofrenia ini kalau kita lihat itu adalah orang-orang yang memang banyak duitnya, yang ada usahanya gitu ya, orang ambisius lah ya. Nah, apa yang terjadi pada penyakit skizofrenia ya, berdasarkan hipotesa? Ya sama ya, psikiatri ini juga gangguan neurotransmitter ya. Nah, cuman tadi kalau Parkinson itu kan gangguan neurotransmitter. Nah, cuman dia diletakkan di dokter saraf ya. Nah, mestinya ya kalau saya lihat ya harusnya diletakkan di kejiwaan ya. Nggak tahu lah, terserah kedokteran bagaimana pembagian ya. Oke, jadi pada skizofrenia itu terjadi gangguan neurotransmitter ya. Nah, gangguan neurotransmitter apa yang terjadi?
Nah, bahwasannya gangguan neurotransmitter yang terjadi pada skizofrenia itu pasiennya mengalami kelebihan serotonin. Ya, pasiennya mengalami kelebihan serotonin. Oke. Nah, selain mengalami kelebihan serotonin, pasien juga mengalami ya, hiperaktivasi dari dopamin. Ya, hiperaktivasi, ya, aktivasi dopamin pada sistem limbik. Ya, jadi terlalu aktif dopaminnya. Ya, dopaminnya terlalu aktif, ya bisa kita sebut sebagai pasiennya kelebihan dopamin. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian ini hipotesa yang paling kuat, tapi beberapa hipotesa lain juga mengatakan ada neurotransmitter yang berperan, yaitu glutamat, ya, kemudian norepinefrin, kemudian GABA, kemudian asetilkolin, ya, GABA dan asetilkolin. Glutamat dan norepinefrin ini dikaitkan kenapa pasiennya itu bisa stres, ya, seperti itu. Nah, itu sih hipotesanya. Nah, tapi yang paling kuat sebenarnya terkait psikiatri atau skizofrenia ini, yang pertama ya kita bahas, yang paling kuat hipotesa terkait skizofrenia ini, bahwasannya pasien dengan skizofrenia itu mengalami kelebihan kelebihan serotonin dan hiperaktivasi dari dopamin. Ya, seperti itu. Dua ini fokusnya. Ya. Nah, kelebihan serotonin ini nantinya dikaitkan, ya, kelebihan serotonin ini dikaitkan dengan apa? Dengan gejala positif, ya. Dia dikaitkan dengan gejala positif dan gejala negatif. Itu dikaitkan, ya. Jadi kelebihan dari serotonin itu dikaitkan dengan gejala positif dan gejala negatif. Nah, sedangkan hiperaktivasi dari dopamin ini dikaitkan, ya, dikaitkan dengan gejala positif. Ya. Nah, kita bahas apa saja yang dimaksud sebagai gejala positif, apa gejala negatif, dan seterusnya. Ya. Oke, kita lanjut, ya. Kalau kita berbicara terkait gejala positif dari skizofrenia, ya, maka pasiennya itu akan mengalami 3 hal. Pasiennya itu waham, ya, atau delusi. Ya. Kemudian pasiennya itu akan mengalami yang namanya halusinasi. Ya. Kemudian yang ketiga, dia mengalami perilaku, ya, yang tidak, ya, terorganisasi, ya, yang tidak terorganisasi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk gejala negatif sendiri, ya, pasiennya itu mengalami, ya, mental dan ekspresi, ya, mental sama ekspresi mukanya itu berkurang, ya. Nah, mental sama ekspresi mukanya itu berkurang, atau yang kita sebut sebagai anhedonia, ya, anhedonia. Nah, jadi di mana pasiennya ini terlihat murung, ya. Kemudian pasiennya itu sering menyendiri, ya. Nah, kemudian pasiennya itu kadang-kadang terlihat pura-pura bahagia, ya.
Kemudian pasiennya itu seksualitasnya menurun, ya, seksualitas menurun, ya. Nah, itu ya terkait gejala negatif. Nah, kita akan bahas ya terkait seperti apa delusi yang dialami, seperti apa waham atau delusi yang dialami pada pasien dengan skizofrenia. Nah, ini ada beberapa jenis waham, ya, ada beberapa jenis waham atau delusi, di mana waham ini nantinya ada yang wahamnya itu kayak diawasi, ya, wahamnya itu diawasi atau istilahnya diikuti lah ya. Nah, diikuti. Nah, jadi pasien ini ya itu ngerasa dirinya itu ya kayak dikejar sesuatu ya atau diikuti oleh sesuatu. Nah, jadi misalnya kalau ada orang di belakangnya, oh, orang itu kayak ngikutin saya. Nah, saya harus waspada. Nah, kayak gitulah ya. Jadi wahamnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga nanti waham kebesaran, ya. Jadi dia berimajinasi, ya, dia berdelusi kebesaran, ya, di mana dia itu merasa kalau dirinya itu punya kekuatan khusus, ya. Nah, dia itu punya kekuatan khusus. Nah, jadi dalam artian dia itu ngerasa, oh saya di dalam diri saya ini ada saya punya kekuatan khusus, saya Superman misalkan, oh saya Batman dianggap dirinya, ya seperti itu. Oke. Nah, lalu kemudian ada waham lagi ya, yaitu waham agama. Nah, ini mungkin yang paling sering ya, yang paling sering kita temukan itu adalah waham agama, ya, karena paling sensitif. Waham agama ini kan selalu dimasukkan ke berita. Nah, jadi dia merasa dirinya itu adalah seorang Tuhan, ya, dirinya itu adalah Tuhan, atau merasa dirinya itu adalah seorang nabi, ya. Banyak ya, sering ya dia lihat di berita ya, oh ini mengaku nabi terakhir, gitu ya. Nah, kemudian ada waham cemburu, ya. Waham cemburu. Nah, di mana pasiennya itu merasa pasangannya selingkuh, padahal pasangannya nggak ngapa-ngapain, ya. Pasangan selingkuh, padahal pasangannya itu nggak ngapa-ngapain, ya. Nah, kemudian ada waham nihilistik, ya. Nihilistik. Nah, itu jadi dia percaya kalau dirinya itu sudah meninggal, ya. Percaya bahwa dirinya telah meninggal, ya. Nah, kemudian ada waham somatik, ya, ada waham somatik. Nah, jadi kalau waham somatik itu dia kayak ada virus, ya, merasa dirinya itu ada virus, ya, ada virus atau ada bakteri, ya, yang menyerang tubuhnya, padahal nggak ada, ya. Nah, ini saya punya cerita, ya. Ada sahabat saya sebetulnya. Nah, itu mengalami yang namanya skizofrenia ini. Sama usianya yang masih kayak saya, masih 32, ya, masih 32. Nah, jadi teori ini benar gitu ya. Jadi dia itu, saya sampai sedih ya, karena apa? Karena dia bilang waktu saya jenguk di rumah sakit, ya, rumah sakit jiwa tuh saya jenguk gitu. Dia bilang, keluarin saya dari sini, dia bilang gitu, ngomongnya, keluarin saya dari sini, saya mau lihat kuburan saya. Nah, jadi dia percaya dengan bahwa dirinya itu, dia ngerasa dirinya itu udah meninggal, ya. Terus kemudian istrinya itu dia bilang, tolong jagain istri saya ya, soalnya dia lagi cemburu sama tukang kebun, katanya. Padahal istrinya tukang kebun itu nggak ada, seperti itu, ya. Nah, kemudian dia juga pernah ngerasa dirinya itu kayak robot. Dia tuh di dalam dirinya itu robot, punya radiator, jadi dia banyak minum, ya, minum banyak, jadi dia. Nah, ini
paling sering ya, diawasi atau dikejar sesuatu itu paling sering. Nah jadi dalam artian waham ini ya, waham ini pada pasien dengan skizofrenia itu bergantian ya. Jadi kayak teman saya tuh seminggu dia merasa dirinya dikejar, terus beberapa bulan Itu dia salam merasa bapak. dia itu buat diri kekuatan fisik, jadi dia harus sering minum. Nah, kenapa dia sering minum? Karena di dalam dirinya itu ada radiator gitu, biar nggak terlalu panas dia gitu. Nah ini lumayan lama dia yang cemburu ini lumayan lama dia merasa. Atau yang nihilistik ini sebentar nih, fase akut cuma di seminggu kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi semua ini bisa terjadi ya pada pasien skizofrenia terkait waham-waham ini semuanya bisa terjadi. Ya. Nah ini terkait skizofrenia. Kalau halusinasi ya teman-teman tahu bagaimana cara orang halusinasi. Nah, jadi misalnya kalau halusinasi itu kalau teman saya tuh yang terjadi dia tuh lebih nyambung, jadi dia tuh ngomong sama hewan itu bisa, kemudian dia tuh ngomong sama tumbuhan tuh bisa, malah ngomong sama manusia tuh dia nggak nyambung karena dia bilang kalau manusia ngomong tuh terlalu cepat. Ini udah sehat kok orangnya sekarang. Manusia ngomong tuh terlalu cepat. Nah, jadi saya lebih enak ngomong sama hewan, binatang, saya lebih enak ngomong sama tumbuhan, mereka nyaut-nyaut kan gitu. Nah itu ya halusinasi, karena halusinasi ya. Jadi macam-macam halusinasi. Mungkin nanti ada yang mungkin halusinasinya oh ini temboknya jalan segala macam gitu ya, macam-macam halusinasi orang-orang ya. Oke, ini boleh saya hapus, bisa dibayangin ya bagaimana pasien skizofrenia, bisa dibayangin ya. Bisa. Jadi pasien skizofrenia ini ya apa istilahnya, cukup kompleks ya yang terjadi. Bahkan ada yang mengatakan itu pasien itu mengalami juga gejala afektif ya. Gejala afektif. Nah, gejala afektif ini terkait dia merasa cemas ya, kemudian dia depresi, itu terkait gejala afektif ya. Nah ini mungkin yang dihubungkan cemas dan depresi itu dihubungkan dengan glutamat dan neurotransmitter dan norepinefrin ya. Oke. Nah kemudian ya maka kalau kita lihat ya sebagian besar hipotesa itu berhubungan dengan serotonin dan dopamin. Nah sehingga pada pasien dengan Parkinson itu tata laksana kita nantinya akan hambat serotonin dan dopamin ya. Nah, jadi tata laksana kita pada pasien Parkinson itu kita hambat serotonin dan dopamin ya, seperti itu. Oke, boleh saya hapus. Nah kalau Parkinson nggak diatasi, pasiennya nggak minum obat nih ya, itu ya teman-teman akan lihat kayak orang-orang yang di pinggir jalan ya, gila di pinggir jalan itu ya itu Parkinson, skizofrenia. Nah, jadi pasien-pasien yang gila di skizofrenia tuh pasien-pasien yang gila di jalan itu adalah pasien-pasien skizofrenia yang nggak ditangani ya, yang nggak ditangani sama sekali. Nah, jadi endingnya seperti itu nggak udah susah sembuh kalau seperti itu ya. Jadi cukup kompleks ya terkait skizofrenia ini ya. Skizofrenia ini merupakan gangguan kejiwaan yang sangat kompleks. Kenapa kompleks? Karena apa? Karena cemasnya ada, depresinya ada, kemudian halusinasinya ada, delusinya ada ya, seperti itu ya. Jadi cukup sangat-sangat kompleks ya. Oke, boleh saya hapus ya? Kita akan membahas terapi ya. Jadi terkait skizofrenia ya, kalau kita berbicara perihal dari skizofrenia ya, nah itu terapinya itu nanti ada antipsikotik generasi 1 ya. Antipsikotik ya, antipsikotik generasi 1
ABG1. Ini yang kita sebut sebagai tipikal ya, ABG tipikal. Ini contohnya itu misalkan seperti haloperidol ya. Kemudian ada chlorpromazine, ini contohnya. Ini pakai bahasa Indonesia, chlorpromazine ya. Kemudian ada perfenazine, contoh perfenazine. Nah, lalu berikutnya ada yang antipsikotik generasi 2 ya, antipsikotik generasi 2 ya. Ini contoh obatnya adalah aripiprazol ya. Kemudian ada clozapine ya, kemudian ada olanzapine ya. Ini contoh-contohnya risperidol ya, risperidol. Nah, ini adalah antipsikotik. Nah, antipsikotik ini khusus untuk pasien skizofrenia ya, umumnya seperti itu. Nah, jadi biasanya kalau di ujian ya, pasien mengalami skizofrenia, obat apa yang diberikan? Nah, di pilihannya itu cuma satu, adanya antipsikotik. Yang lain mungkin hanya antidepresi, anti-kejang dan lain-lain. Jadi teman-teman cukup hafalin aja ya, cukup hafalin aja, oh mana nih obat skizofren ya, mana nih obat skizofren. Nah, itu cukup teman-teman hafalin aja ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, kalau kita berbicara terkait antipsikotik generasi 1 ya, kita berbicara terkait antipsikotik generasi 1, bahwasannya ini dia dominan ya, dominan dalam menghambat ya, dia dominan dalam menghambat ya, menghambat dopamin. Nah ya, jadi generasi 1 itu dominan dalam menghambat dopamin. Nah, berbeda dengan generasi 2. Kalau generasi 2 ini dominan menghambat serotonin ya, serotonin okay, dan sedikit menghambat dopamin. Nah, jadi setiap antipsikotik itu memiliki peran yang berbeda. Nah, kemudian kita akan bahas terlebih dahulu ya untuk efek sampingnya sebelum ke pemilihan obatnya ya. Nah, dikarenakan antipsikotik generasi 1 ini dominan dalam menghambat dopamin, maka dia akan menyebabkan aktivitas dopamin menurun ya. Aktivitas dopamin menurun ya, atau kadar dopaminnya menurun. Nah, tadi kalau aktivitas dopamin menurun atau kadar dopamin menurun, nama penyakitnya apa? Masuk. Antipsikotik generasi Ini kelas apa? Bang Tigo. sering Habis ini. Dengan jemuran kan? Dadah. Ini Parkinson. Jadi bukan penyakit Parkinson, tapi Parkinsonism. Jadi Parkinsonismnya bisa sembuh, penyakit Parkinson nggak bisa sembuh. Parkinsonismnya karena obat, ya. Atau menurunnya aktivitas dopamin ini kita bisa sebut sebagai ekstra piramidal. Atau menurunnya aktivitas dopamin ini boleh disebut sebagai distonia akut. Ya, seperti itu. Jadi sama saja, ya.
Nah, ketika terjadi ekstrapiramidal sindrom dan lain-lain, ini kita bisa memberikan terapi. Ya, terapi kita itu nantinya menggunakan antikolinergik. Ya, aktivitas dopamin menurun, maka seolah-olah aktivitas asetilkolinnya akan Meningkat. Nah, jadi kita seimbangin antara asetilkolin dan dopamin ini dengan cara menurunkan aktivitas dari asetilkolin. Nah, jadi ketika terjadi efek samping seperti ini, ya, ketika terjadi efek samping seperti ini, maka terapi kita nanti bisa memberikan antikolinergik seperti trihexyl apa tadi? Phenidine. Kemudian obat yang bertindak sebagai antikolinergik juga difenhidramine. Ya, dia diazepam juga ada antikolinergik. Ya, bisa dipakai. Ada tapi masih efek samping ringan. Ya, ini masih efek samping ringan. Nah, nanti ada efek samping berat, ya, ada efek samping berat. Nah, ini sama sebenarnya teman-temannya, Parkinsonism, ekstrapiramidal sindrom, kemudian distonia akut ini sama, ototnya kaku, ototnya tremor, ya, seperti itu ya. Nah, jadi sama ya. Ya, kayak orang-orang Parkinson lah gitu ya, kaku ototnya, ya, kemudian tremor, ya, sama ya. Jadi pemberiannya antikolinergik. Nah, kemudian kalau aktivitas dopaminnya menurun drastis, jika aktivitas dopaminnya menurun drastis, maka yang bisa terjadi adalah neuroleptik, ya, neuroleptik malignan sindrom. Nah, ini yang bahaya. Neuroleptik malignan sindrom ini yang bahaya. Ya. Nah, di mana nantinya ketika terjadi tandanya pasien dengan neuroleptik malignan sindrom itu adalah suhunya itu lebih dari 40, ya, suhunya lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, lalu kemudian pasiennya itu mengalami kesadaran yang menurun, ya. Kemudian pasiennya itu bisa krisis, ya, krisis hipertensi atau bisa terjadi hipotensi yang endingnya kadang pasiennya itu bisa kejang. Nah, ini yang bahaya ya kalau terjadi neuroleptik malignansi. Nah, kalau hal ini terjadi, ya, jika neuroleptik malignant syndrome ini terjadi, ya, maka tata laksana kita nantinya itu akan menghentikan antipsikotiknya. Ya. Oke, hentikan antipsikotik. Ya, hentikan antipsikotik. Nah, kemudian otomatis kita akan meningkatkan aktivitas dari dopaminnya. Nah, kita mau naikin aktivitas dari dopaminnya. Nah, untuk naikin aktivitas dari dopaminnya, ya, dengan cara memberikan agonis dopamin bromo, ya. Nah, jadi kalau ada yang namanya neuroleptik malignansi, maka terkait terapinya itu bisa memberikan bromokriptid. Ya. Nah, kemudian ketika kalau efek sampingnya itu lebih sindrom, ya, efek sampingnya itu lebih ke metabolic syndrome. Nah, di mana metabolic syndrome ini pasiennya itu mengalami hiperglikemia, kemudian pasiennya mengalami hiperlipidemia, ya, hiperurisemia, ya, hiperurisemia sama ya obesitas, ya, pasti ya. Nah, ini ya perbedaan efek samping, ya, perbedaan efek samping dari
Bisa dipahami? Bisa. Boleh saya hapus dulu? Atau masih ada yang nulis? Masih Bang. Oke, silakan. Kalau sudah kabarin ya, Dek ya. Sudah Bang. Sudah ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi terkait terapi Parkinson itu nanti dibagi dalam 3 fase ya. Nah, dalam 3 fase. Nah, di mana ada fase akut ya. Fase akut ini yang ya. Jadi pada fase akut ini sebisa mungkin nantinya kita akan mencegah pasien untuk melukai dirinya ya atau orang lain. Agresif pasien. Kemudian kita mengurangi agitasi ya. Nah, pada fase akut ini, namanya akut, berarti kita lebih enak pakai oral atau injeksi? Injeksi. Iya, ya. Gunakan obat injeksi. Kenapa pakai injeksi? Ya karena onsetnya lebih Cepat. iya, onset lebih cepat. Ya. Ada beberapa obat injeksi yang bisa kita gunakan ya, itu seperti haloperidol, itu kita bisa pakai ya. Kita bisa pakai haloperidol ya, itu 5 mg ya, bisa. Kemudian 5 mg ya, 5 mg ya. Kemudian bisa menggunakan aripiprazol ya. Kalau aripiprazol ini dosisnya 9,75 ya, itu sampai dosis maksimalnya itu 29,5 atau 30 lah ya, 9,5 mg. Nah, kemudian bisa pakai olanzapine. Nah, olanzapinnya 10 mg ya. Nah, ini nanti kalau haloperidol ini dosis maksimalnya itu 20 mg ya, maksimal 20 mg, ya. Nah, ini obat-obatannya ya yang digunakan pada fase akut ya, ada injeksinya lah istilahnya. Nah, jadi tidak ada ketentuan sebenarnya teman-teman ya, nggak ada ketentuan mau pakai yang generasi 1 atau generasi 2 tuh nggak ada ketentuan ya, bebas ya. Nah, kemudian pada fase akut ya, ketika pada fase akut ini kita nggak langsung pakai dosis maksimal ya.
Jadi pada fase akut ini nantinya kita dosisnya kita naikkan secara perlahan. Dosis dinaikkan secara perlahan, ya. Jadi dosisnya kita naikin secara perlahan, ya, sampai didapatkan, ya, dosis optimal. Jadi dititrasi sampai didapetin dosis optimal untuk mengatasi gejala, ya, untuk mengendalikan gejala, mencegah gejala, tidak biar tidak kambuh lagi, ya, untuk mengendalikan gejala, ya. Nah, idealnya titrasi ini, ya, kita lakukan, ya, dalam 1-3 minggu. Nah, makanya pasien-pasien yang dirawat di RSJ, ya, pasien-pasien yang dirawat di RSJ itu biasanya 1-3 minggu. Kenapa 1-3 minggu? Karena kita lagi mencari dosis. Mana yang dosis terbaik untuk pasiennya? Kita cari dosis optimal. Loh, kenapa dosis optimalnya harus di RSJ? Karena ingat resiko efek samping yang tinggi. Karena kita naikin dosis. Kalau naikin dosis tadi, resiko apa? Resiko ekstrapiramidal, resiko neurolaptic malignant syndrome. Ya, seperti itu. Nah, nanti kemudian ada fase stabilisasi. Nah, ini boleh pulang pasien ini, ya. Pada fase stabilisasi ini pasiennya boleh pulang, ya. Fase stabilisasi. Nah, ini biasa pasien sudah pulang. Nah, jadi pada fase stabilisasi ini dosis optimal tadi kita pertahankan, ya. Dosis optimal dipertahankan selama 3-10 minggu, ya idealnya ya 10 minggu, ya. Nah, idealnya kita pakai 10 minggu, ya. Jadi dosis optimal tadi kita pertahanin selama 10 minggu. Nah, barulah di fase rumatan yang terakhir, ya. Nah, pada fase rumatan ini, ya, kita sudah mulai nurunin dosis diturunkan perlahan, ya. Dosisnya kita turunin perlahan, ya. Sampai kapan? Sampai didapatkan, ya, didapatkan dosis minimal, ya, minimal yang mampu mencegah atau mengendalikan penyakit atau mencegah kekambuhan, ya, mencegah kekambuhan, ya. Nah, biasanya pada fase rumatan ini, ya, untuk pasien-pasien yang awal, ya, awal terdiagnosa skizofrenia, fase rumatan ini bisa sampai 2 tahun. Nah, kalau sudah 2 tahun pasiennya bisa stop obat, ya. 2 tahun kemudian nggak pernah kambuh, ya. Nah, tidak kambuh, maka terapi bisa dihentikan, ya. Nah, tapi kalau memang pasiennya itu sering kambuh, ya, kalau pasiennya itu sering kambuh, maka pengobatannya itu bisa sampai 5 tahun, atau pasiennya itu bisa mengobat sampai seumur hidup, ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk terapinya bebas, ya, teman-teman pakai antipsikotik generasi 1 atau antipsikotik generasi 2. Nah, tapi secara psikologis kita, ya, ya, sebagai penanggung jawab kesehatan, ya, terutama DPJP, nah, maka DPJP itu seringkali menggunakan yang generasi 2. Kenapa seringkali menggunakan generasi 2? Karena efeknya masih aman lah dibandingkan yang generasi 1, ya. Mana lebih parah tadi kalau terjadi neuroleptic malignant syndrome atau terjadi sindrom metabolik, mana lebih parah kira-kira? Malignan. Ya. Nah, karena sugesti. Sebenarnya di guideline itu nggak diomongin, mana yang kita pakai di awal tuh nggak diomongin kalau di guideline. Nah, cuman guideline itu hanya mengatakan bebas mau pakai apa aja. Tapi kalau kita sebagai dokter sebagai penanggung jawab,
ya pasti dia akan mencari efek samping yang lebih minimal, ya, yang lebih ditoleransi. Nah, yaitu yang anti generasi 2, ya. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait terapi skizofrenia, ya, terkait terapi skizofrenia ini, nah, maka ya kita nantinya misalnya menggunakan generasi 1, ya, kita pakai generasi 1, ya. Nah, kemudian generasi 1 ini tidak efektif misalnya, ya, pasiennya tidak efektif. Nah, maka kita boleh menambahkan generasi 2, boleh, ya, atau sebaliknya, nah, tambahkan generasi 2, boleh, generasi 2. Nah, ini boleh, ya. Nah, pada intinya boleh kita kombinasi, yang penting beda generasi, ya. Kombinasi beda generasi, ya. Jadi tapi kalau kita mengkombinasi generasi yang sama itu nggak perlu, ya, itu nggak perlu dilakukan, ya, kalau kombinasi generasi yang sama. Nah, lalu kemudian, nah, kalau sudah pakai dual terapi, ya, dual kombinasi, ya, kalau kita udah pakai dual kombinasi, nah, kemudian ini tidak efektif, ya, maka ini yang kita sebut sebagai TRS, ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai TRS. TRS ini merupakan treatment, ya, treatment resisten, ya, resisten skizofrenia, ya, skizofrenia, ya. Nah, pada kasus TRS itu American Psychiatric Association itu menyarankan penggunaan clozapine, ya. Jadi clozapine ini bisa dikatakan sebagai lini terakhir, ya, gunakan clozapine. Nah, kenapa clozapine dijadikan lini terakhir? Karena efek sampingnya itu bisa menyebabkan leukopenia, ya, neutropenia itu bisa disebabkan, ya, oleh clozapine, ya. Nah, agak serem memang efek sampingnya, makanya dia dijadikan yang terakhir, ya, untuk pemilihan. Nah, jadi ini terkait terkait psikiatrik, terkait skizofrenia, ya, ini terkait skizofrenia. Ada yang mau berdiskusi terlebih dahulu? Bang, maaf izin bertanya. Boleh, silakan. Tadi kata Bang Tigor kalau ini kan terapinya terserah mau pakai generasi berapa aja. Cuma yang direkomendasikan itu lebih banyak menggunakan generasi 2. Karena Bukan direkomendasikan, lebih ke sugesti kita, ke sugesti dokternya. Oh, karena ini pakainya 2 tahun, karena ini pakainya 5 tahun atau seumur hidup, makanya dokter kebanyakan menggunakan antipsikotik generasi 2 kalau di lapangan, karena melihat dari efek samping dari generasi 1. Ya, bukan rekomendasi guideline, ya, tapi lebih ke apa istilahnya? Lebih ke psikologis dokternya, ya, seperti itu. Kemudian gimana? Oh, enggak Bang, soalnya tadi saya kan dengar gitu, cuma di sini tulisannya yang pertama dipakai itu generasi pertama. Oh enggak, ini contoh. Oh iya. Ini contoh aja. Ini contoh. Jadi kalau mau ini bisa dibalik juga. Misalkan pakai generasi 2. Oh enggak efektif generasi 2, tambahin generasi 1. Nah, jadi boleh kita kombinasi, yang penting beda generasi. Nah, kalau udah pakai 2 kombinasi nggak efektif, maka itu kita sebut sebagai treatment resistant schizophrenia. Nah, kalau TRS itu kita pakai clozapine, ya. Oke, ada lagi? Bang, terima kasih Bang. Izin Bang. Ya, silakan Dek. Jadi Bang, waktu itu kan aku pernah ngerjain soal latihan TO. Jadi ada soal tentang skizofrenia ini, di mana pasiennya itu remaja terus mengalami bisikan-bisikan kayak gitu gejalanya karena ditolak dari universitas impiannya. Terus pertanyaannya itu terapi apa yang diberikan? Nah, obatnya itu ada clozapine, flufenazine, chlorpromazine, haloperidol, sama risperidon. Kan tadi Bang jelaskan itu yang dibulankan biasa generasi kedua.
Tapi obatnya ada 2 kalau yang generasi kedua. Oke, kemarin saya katakan ke teman-teman, ada satu yang saya katakan ke teman-teman setelah habis tryout. Apa kata-kata saya? Di luar sana banyak soal yang fitnya nggak bagus dan pilihannya ambigu. Udah saya ingat nggak kemarin? Udah. Oke. Nah, teman-teman udah tryout nasional kan kemarin kan? Ada nggak pilihannya yang ambigu? Ada. Nggak ada. Ada atau nggak ada? Apa contohnya yang ada? Jadi itu deh, ya. Jadi kayak soal tadi itu ya ambigu. Ya, soal yang tadi Adi bacakan tadi ya ambigu. Ya. Karena apa? Karena guideline tidak mengatakan hal seperti itu. Nggak ada antipsikotik mana yang harus dipakai terlebih dahulu. Kalaupun dia pakai bila mengatakan generasi 1, nggak ada generasi yang 1 yang diprioritaskan. Ya seperti itu. Nah itu udah saya ingatkan kemarin. Ya udah saya ingatkan kemarin. Di luar sana itu banyak soal yang fitnya nggak bagus. Banyak soal yang pilihannya ambigu. Nah, jangan sampai itu merusak materi-materi yang kita telah diskusikan. Jangan sampai itu merusak nantinya konsep-konsep yang telah kita bangun. Jangan sampai itu nantinya membuat teman-teman menjadi bingung. Ya, nah, untuk soal-soal ambigu seperti itu udah lewatin saja. Ya, nggak perlu dijawab. Nah itu maksud saya deh. Ya, itu maksud saya kenapa saya katakan ke teman-teman ya kemarin di grup kayak gitu. Karena apa? Karena nanti suatu saat teman-teman akan menghadapi dan akan lebih banyak teman-teman akan baca terkait soal-soal yang ambigu seperti ini. Itu dilupain aja, nggak perlu dijawab gitu. Malah nantinya bikin bingung, malah nantinya bikin rusak konsep-konsep materi yang telah kita diskusikan sebelumnya. Ya, baik. Ada lagi silakan. Izin bertanya Bang, Boleh silakan. untuk terapi pada ibu hamil skizofrenianya apa ya? Bebas deh, boleh semua. Nggak ada yang kontraindikasi. Oke Bang, makasih Bang. Ada lagi? Izin bertanya Bang, yang tentang Boleh. Parkinson itu bisa Oke. turun ke anaknya ya Bang? Ya, Oh, genetik bisa deh, ya. Genetik bisa, tapi ingat Parkinson itu terjadi usia lanjut. Ya, Parkinson itu terjadi usia lanjut. Nah, kecuali kalau dia Parkinsonism, beda lagi ya. Parkinsonism kan obat-obatan. Ya. Nah, jadi dalam artian misalkan dulu orang tuanya itu mengalami Parkinson, apakah anaknya bisa? Bisa, tapi ke anaknya bisa tuh nanti kalau usianya di atas 60 tahun, usianya di atas 65 tahun baru bisa Parkinson. Jadi nggak terjadi pada ketika dia 40 tahun, nggak terjadi pada ketika dia 50 tahun. Ya. Tapi ada Bang, itu di daerah saya yang terjadi 40 tahun. Tremor aja paling. Iya, Nggak sampai tremor. kaku kayak robot. Iya, tremor aja paling kalau usia-usia kayak gitu nggak. Tremor aja, nggak sampai rigidity, nggak sampai bradykinesia. Ya, nggak sampai. Ya paling tremor tipis lah, masih bisa kerja, masih bisa apa. Ya, tapi nggak sampai yang rigidity. Istilahnya stadium awal lah istilahnya. Ya, jadi masih bisa kerja dan ya kalau stadium lanjut ya enggak. Oke, ada lagi? Izin tanya Bang, Silakan. Bang itu untuk yang skizofrenia ibu hamil, kan waktu itu saya pernah ngerjain latihan Oh, lagi. Oke. Karena itu Silakan. ini ada clozapine, terus ada risperidone itu Bang. Oke. Nah, itu udah. Yang pilih yang mana Bang? Oh, karena kalau itu bisa saya jawab. Kalau itu ya risperidone saya akan prioritaskan. Kenapa? Karena di guideline clozapine ini merupakan langkah akhir dari pengobatan skizofrenia. Ya, kalau itu masih oke lah ya. Tapi dikatakan bahwasannya obat-obatan skizofrenia ini relatif aman untuk ibu hamil. Ya, relatif aman untuk ibu hamil. Toh juga gini deh, ya.
kita berlogika saja ya seperti ini. Ada nggak kira-kira orang hamil itu mengalami skizofrenia? Lagi stres, lagi skizofren, lagi halusinasi, seksualitas menurun, mungkin nggak dia? Kita berlogika aja lah, enggak. Jadi ya itu fitnah yang nggak bagus. Ya, itu dia yang saya maksud fitnah yang nggak bagus. Ya, jadi memaksakan untuk dibuat soal, ya wajar, namanya yang namanya orang membuat buku. Ya teman-teman juga nanti umpama nih, oh saya coba deh mau jualan buku, kumpulan soal ujian. Kalau soal-soal teman-teman monoton, ya jilid 1 tetap aja ada jilid 1, ya buku teman-teman di generasi berikutnya laku nggak kira-kira? Ya enggak, nggak laku. Kenapa nggak laku? Karena soal-soal seperti itu diturunkan turun-temurun. Misalnya nih, teman-teman pasti dapat soal-soal dari kakak tingkat teman-teman, dapat buku-buku dari kakak tingkat teman-teman, iya atau iya? Ya, Iya. Kalau udah punya bukunya, nggak mungkin lagi mau beli buku yang sama. Nah, sehingga orang-orang yang menjual buku-buku tryout, orang-orang yang mengadakan tryout itu mencoba membuat soal sendiri. Jadi mereka tuh coba buat soal sendiri. Nah, mereka yang mencoba buat soal sendiri itu bukan dosen. Kalau dosen itu ada pelatihan buat soalnya, ada workshop buat soal ujian itu seperti apa. Nah, walaupun dosen teman-teman terlatih dalam membuat soal, walaupun dosen teman-teman itu pernah ikut workshop dalam pembuatan soal ujian, tapi dosen teman-teman ini belum pasti soalnya itu bakal lolos atau enggak, karena diseleksi lagi. Nah, jadi poinnya adalah udah ikut workshop, udah ikut pelatihan membuat soal, belum tentu soalnya bisa lolos. Apalagi yang tidak pernah membuat soal, ya. Nah, maka akan ditemukan soal-soal yang ambigu tadi, fitnahnya nggak dapat, soalnya ambigu, itu nggak akan mungkin keluar di ujian. Siapa mereka? Ya, karena yang mutlak membuat soal ujian itu adalah praktisi dan dosen. Ya, berarti kalau soal-soal di luar sana yang nggak jelas, ya datang dari mana gitu, nggak mungkin keluar. Siapa mereka kok soal mereka mau dikeluarin? Makanya saya itu sebenarnya jengkel dengan kalau ada orang bilang, wah bimbel ini soalnya itu banyak keluar. Enggak, itu bukan soal mereka, itu merupakan hasil ingatan teman-teman. Ya sama nantinya, misalkan teman-teman kemarin berikan kasih kita soal, nah itu yang kita bahas besok, ya. Teman-teman kan kemarin ngumpulin soal tryout, itu kita bahas. Nanti periode berikutnya itu kita bahas. Nah, kalau memang soal itu nanti keluar, ya dia bilang, wah bimbel di Bang Tigor itu banyak keluar kok soalnya. Enggak seperti itu bukan soal saya, itu soal-soal sebelumnya, kayak gitu. Jadi nggak boleh benarnya mengatakan, wah bimbel di sini itu soalnya banyak keluar. Enggak, itu bukan soalnya. Ya seperti itu. Tapi mereka ada juga yang saya nggak sebut nama, mereka tuh ada yang promosi kayak bimbel di sini 90 udah kenal dengan panitia dan lain-lain, ya. Soal ujian itu 90% dari bimbel kami. Wah itu omong kosong kok, hoax semua itu teman-teman. Siapa mereka kok bisa soal mereka mau dipakai? Ya seperti itu. Jadi itu omong kosong. Tapi yang namanya orang panik mau ujian, ya itu pasti percaya akhirnya itu, ya segala macam. Ya jadi nggak usah dipercaya hal seperti itu. Saya nggak pernah promosi yang yang mau membohongi orang lain itu, ya. Ya biarin aja, misalnya kayak teman saya nggak pernah namanya gebrak-gebrakan promosi. Karena apa? Karena nanti yang namanya kalau kita sudah jujur, kalau kita sudah ikhlas memberikan sesuatu, ya kita nggak pernah ada bohongnya, nanti rezeki itu akan datang sendiri. Nanti
teman-teman ini kan dipromosikan sama kakak tingkat teman-teman, oh bimbel juga segala macam gitu ya. Dan saya nggak pernah promosi, atau juga promosi saya terbatas hanya di WA sama Instagram, saya nggak pernah yang lain-lain ya, seperti itu. Oke ya, seperti itu ya. Nah, itu yang saya antisipasi dari teman-teman. Makanya saya katakan itu kemarin ya, jadi teman-teman itu udah try out, teman-teman itu udah tahu gambaran dan tipe soalnya seperti apa. Jadi jangan sampai ya konsepnya, kemudian jangan sampai teman-teman dibikin bingung ya, seperti itu. Ya itu tujuan saya mengatakan itu kemarin ya, tapi masih ada ya, mungkin ada yang seperti itu. Ya, tapi nggak masalah ya, karena yang seperti ini yang saya hadapi dari dulu ya. Dari dulu saya menghadapi soal-soal yang tidak jelas fikirnya, soal-soal yang ambigu pilihannya itu ya dari dulu ya. Jadi saya akan mengulangi nasihat ini entah sampai kapan saya bakal ulang ya. Makanya kemarin itu sebenarnya saya senang sekali teman-teman, banyak soal baru yang muncul. Saya senang sekali tuh. Kemarin yang tryout itu ketika saya baca soal baru banyak. Oh ini saya senang sekali ya. Saya senang sekali karena apa? Karena panitia tuh ada teman ya, bukan teman, dosen ya, dosen sama senior itu istilahnya panitia juga lah maksudnya. Jadi dia cerita ya, kita capek-capek seleksi soal ya, dosen-dosen capek buat soal, ada yang memperjualbelikannya ya. Nah, jadi ada yang memperjualbelikan soal itu. Nah, dengan adanya kata-kata itu makanya oh udah nggak perlu saya melakukan hal itu, saya nggak perlu membuat orang lain benci sama saya. Makanya saya nggak mau jualan kumpulan soal kayak gitu ya. Karena apa ya, karena sakit juga rasanya kan teman-teman kalau dosen teman-teman yang buat soal, kemudian panitia yang seleksi, kemudian ada orang yang nantinya ngumpulin soal itu terus diperjualbelikan. Itu agak sakit juga rasanya ya, seperti loh ini kok soal saya yang buat kok dia yang jual, itu nanti ya. Makanya saya nggak mau jual soal seperti itu ya. Oke, ada lagi mungkin teman-teman, silakan. Bang, yang tadi itu yang untuk ibu hamil itu juga berlaku untuk ibu menyusui? Berlaku ya. Berlaku. Kalau ada ya balik lagi, kalau orang skizofrenia kemudian punya anak bayi kecil kayak gitu ya, duluan dicekik anak itu lagi saya katakan ke adik ya. Jadi ya sebisa mungkin dijauhi, nggak mungkin dikasih menyusui ya. Nanti kalau kamu gimana, kalau berdua di rumah gimana ya, sering lihat orang gangguan jiwa bunuh anaknya, sering nggak dengar di berita-berita ini sering ya. Jadi ya yang masuk akal dikit lah kalau membuat soal nanti. Sama kayak dulu deh ya. Dulu itu BPH untuk ibu hamil itu ada soalnya deh. BPH untuk ibu hamil kasih apa? Loh ini kan agak lucu. BPH itu terjadi pada pria atau wanita? Pria. Jadi mana mungkin ibu hamil kena BPH? Itu agak lucu. Itu benar-benar sangat-sangat konyol soal. Nggak tahu nanti masih beredar atau enggak, teman-teman baca atau enggak. Itu pernah ada yang nanya, loh dek soal dari mana? Dari buku ini bang, saya nggak mau sebutin nama bukunya. Dari buku ini nggak difotoin. Agak lucu ini, nggak masuk ini ya. Ini konslet ini yang buat soal ini ya, seperti itu. Nah itu ya, banyak soal di sana yang nggak masuk akal ya. Sama kayak ibu hamil osteoporosis. Loh bagaimana ibu hamil bisa osteoporosis, sedangkan osteoporosis ini terjadi kekurangan estrogen ya, seperti itu. Ibu hamil hiperurisemia, ibu hamil growth, nah itu nggak masuk akal ya. Perlu belajar fisiologi lagi kalau kayak gitu ya, seperti itu
Jadi banyak soal di luar sana yang nggak masuk akal. Nah teman-teman nih mulai antisipasi ya, mulai sekarang antisipasi diri. Karena apa? Karena belum terlalu belajar mandiri lah ya. Nah tapi mulai sekarang itu belajar tapi antisipasi juga dengan soal-soal yang ambigu seperti itu. Ingat kalau ada pilihan yang ambigu udah lewatin. Wah ini nggak masuk akal soalnya, ini nggak lewatin. Ya karena soal ujian teman-teman nanti nggak akan seperti itu. Ya 100% nggak akan seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Bang izin bertanya. Boleh, silakan. Kalau pas misal ada pasien itu sebelumnya dia menderita skizo, terus dia kan dirujuk ternyata dia punya Parkinson. Setelah itu dia diberikan haloperidolnya dosisnya 3 kali 5 mg, terus diturunin menjadi 3 kali 2 mg. Nah itu tetap ada gejalanya gitu. Berarti itu diganti gitu ya? Diganti jadi THC sama Diven atau gimana? Ini soal juga. Iya bang. Itu kan udah nggak bagus. Bagaimana skizo dan Parkinson itu terjadi secara bersamaan? Itu nggak logis. Skizo terjadi akibat kelebihan dopamin, Parkinson terjadi akibat kekurangan dopamin. Logis nggak kalau kedua yang terjadi bersamaan? Ya bang. Nggak ada ilmunya yang mau soal itu. Jadi skizo dopaminnya naik, Parkinson dopaminnya turun. Bagaimana kedua penyakit ini terjadi bersama? Nggak masuk akal nggak? Enggak bang. Nggak masuk akal. Ya salam. Oke, ada lagi next. Nggak usah diperdebatkan soal kayak gitu. Ada lagi? Itu teman-teman ya harus ya harus kritis ya. Kritis harus sangat kritis. Ya. Bahkan semalam juga saya coba ChatGPT gitu. Ternyata ChatGPT itu nggak bagus kalau kita langsung nanya, nggak bagus hasil. Ya. Kalau kita nggak punya fondasi, kita membaca guideline sebelumnya, kita akan salah arah kalau baca ChatGPT. Ya. Jadi perlu dikritisi semua ya kan ya. Nggak sebagus itu ya ChatGPT. Tapi kalau kata teman saya, kemudian saya tanya, teman saya sering pakai ya, dia spesialis kandungan. Bagus katanya kalau kita tinggal perbaiki algoritmanya aja, nanti kita kritisi terus, kita tanya secara detail gitu ya. Nanti algoritmanya dia terperbaiki sendiri. Kemudian apalagi kalau kita langganan yang pro itu bagus banget. Nah, itu mungkin saya coba ya. Karena itu sakti juga ya begitu. Luar biasa kan ChatGPT. Cuman teman-teman harus ada ilmu dulu ya sebelum nanya ke ChatGPT. Jadi jangan polosan aja, jangan nggak ngerti kemudian ada. Salah arahnya nanti. Enaknya ChatGPT sebenarnya bukan tempat bertanya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Ini siapa sih ya? Ya bang. Gimana? Nah, coba ceritain saya tentang tryout. Apa kesusahannya kemarin di tryout ya? Ini kita nanti akan ada materi. Ini saya belum selesai ya. Saya belum bahas cemas seperti apa. Kemudian panik ya. Kemudian ya depresi ya kita belum bahas. Nah, nanti ya saya kasih materi tiroid, kita belum bahas diskusi tiroid. Kemudian sirosis hati ya. Kemudian apa lagi ya? Glaukoma ya, glaukoma dulu ya.
prediksi saya ini karena sedikit-sedikit BPH tiroid, sirosis hati glukoma, ini bisa lagi-lagi 3 pertemuan materinya keluar ya, lagi-lagi 3 kali pertemuan itu materinya bisa ya. Oke, nanti untuk pertemuan berikutnya saya share di grup ya. Untuk pertemuan berikutnya saya share di grup, saya bisa kapan ya. Nah, kemudian nanti, tapi targetnya nanti pertengahan Juli ya, pertengahan Juli itu teman-teman sudah mulai bahas soal ya. Nah, kemudian nanti hamil seminggu ujian kita sudah mulai review materi. Enggak pertengahan Juli ya, minggu kedua Juli lah. Minggu kedua Juli kita akan bahas soal. Nanti minggu akhir Juli ya, minggu akhir Juli kita sudah review ya. Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi ya, kita akhiri saja ya.